Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan disampaikan oleh Marobi kita. Pandal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah majelis taklim yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita semua masih bisa bertemu muka, berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kajian kita akan selalu istiqomah, ya. Tidak ada putus-putusnya, ya. Karena seperti yang sering saya katakan, ad-dunya wa ma fiha mal'unatun. Ini sengaja sering saya katakan. Dunia dan seisinya itu semua dilanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal alimun wal muta'allimun. Kecuali yang tidak dilanati adalah orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang senantiasa belajar untuk menggali ilmu Allah, ya. Jadi di riwayat lain, illa dzikrullah, kecuali orang yang selalu zikir kepada Allah. Zikir ini kayak gini juga zikir namanya, karena kita mengingatkan orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini mungkin saya akan mengupas masalah Bismillahirrahmanirrahim dan surah Al-Fatihah. Karena kata para salafuna soleh, Al-Quran yang 30 juz itu hikmahnya ada di surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu hikmahnya ada di kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimah Bismillah itu, kata Rasulullah, tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Kecuali Sulaiman ibnu Dawud, Nabi Sulaiman bin Dawud, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap pekerjaan, ya, setiap pekerjaan yang bagus apabila tidak diawali dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, maka perkara tersebut terputus amalannya, enggak nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada papan tulis, saya akan menjabarkan masalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu ulumul Qur'annya, ya.
Kata para ulama salafun soleh, ya, Bismillahirrahmanirrahim adalah memuat semuanya dunia dan isinya. Semua itu dimuat dalam baknya kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Apakah artinya baknya Bismillah? Ini bak ya. Di sini. Bikana makana. Bikana makana. Wabi yakunu ma yakunu. Wabi yakunu ma yakunu. Saya jelaskan artinya. Bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Baknya lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana. Sebab saya adalah, kata Allah, maka semua di dunia ini ada. Makanya muncullah kalimah wujud. Ya, wujud. Sebab saya ada, kata Allah, maka semua dunia dan seisinya akan ada. Ya. Wabi yakunu ma yakunu. Ya. Dan sebab akan saya adakan, ya, dan semua yang ada di dunia itu pasti saya yang akan mengaturnya. Makanya Bismillah ini, Bismillah sebelum ini turun kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad, belum ada kata-kata Allah, itu belum ada. Ya, yang ada adalah Rob, Robun. Apa bedanya Allah dengan Robun? Setelah orang paham, karena saya ada, maka dunia dan isinya itu ada. Dan sesuatu yang akan saya adakan, maka sayalah yang akan mengaturnya. Di sini pakai ya, yaknya itu ya mudhoro'ah. Ya, ya mudhoro'ah itu artinya sedang terjadi saat ini dan yang akan datang ke depan, maka Allah akan mengaturnya. Jadi setelah ini semuanya ada, dunia ada karena adanya Allah, maka muncullah kata-kata Rob. Rob itu artinya yang mengatur alam semesta. Kata-kata Allah itu belum muncul, ya. Lalu Bismillah, dengan adanya Allah dan dunia seisinya, maka Allah inilah yang berhak ilahun, yang berhak disembah. Jadi di sini ilahun. Ilahun. Jadi lafadz Bismillah ini dari kalimah ilahun yang artinya sesembahan. Siapa yang berhak disembah? Bikana makana. Sebab saya ada, kata Allah, maka dunia ini ada. Wabiyakunu mayakunu. Karena apa yang akan saya adakan, semuanya akan saya ngatur. Setelah orang paham ini semua, lalu muncul ilahun. Inilah yang berhak disembah. Karena yang bisa, yang serba ada dan bisa mengadakan dunia ini. Dalam ilmu tauhid disebut wujud. Ya, wujud. Wajibul wujud. Jadi Allah itu wujud. Apa wujudnya Allah? Ya ini dengan adanya kita. Jadi sama Rasulullah SAW bertanya dengan seorang Badui, ya. Orang Badui itu orang pedalaman di suku Arab, ya. Hai orang Badui, bagaimana caramu mengenal Allah? Kata Nabi Muhammad, ya. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir, ya. Al-ba'ratu
tadulu alal bair. Jadi adanya kotoran binatang, kata orang Badui, itu menandakan adanya binatang yang tadi ada terus dia membuang kotoran. Selanjutnya wal akdamu tadulu alal masir. Adanya telapak kaki itu menunjukkan bahwa adanya tadi orang lewat. Jadi kalau tanah becek, orang melangkahkan kakinya ada membekas. Jadi orang-orang Arab Badui yang orangnya sangat pedalaman, bodoh sekali, itu aja bisa cara memaknai wujud. Dengan adanya telapak kaki berarti tadi ada orang yang lewat, ya. Dan kita ini, jadi sebenarnya kalau orang nggak iman kepada Allah itu mustahil sekali seharusnya, ya. Harusnya orang semua iman kepada Allah. Dengan adanya alam ini, maka pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Itulah yang disebut ilahun. Jadi kata Allah belum keluar. Dan kata Allah itu muncul, lafadz ilahun itu dalam terminologi bahasa Arab susah disebut. Makanya dinamakan lam jalalah, ya. Lam jalalah itu adalah lam yang sangat agung. Dan lafadz ilahun di dalam bahasa Arab biar mudah diganti menjadi hamzah di atas lalu Allah. Jadi Allah itu adalah sebuah nama yang berhak disembah, makanya diawali dengan kata ilahun, sesembahan. Dan orang Arab membaca ilahun itu susah, makanya diganti Allah karena ininya merupakan lam jalalah, ya. Jadi Allah itu apabila ada lam jatuh setelah harokat fathah maka dinamakan tafhim, tebal. Tidak boleh dibaca Allahu, harus Allahu. Itu mula-mula muncul nama Allah. Jadi nama Allah itu muncul setelah baknya bismillah ini dibahas, ya. Bikana makana, sebab saya ada maka dunia dan isinya itu ada, ya. Jadi baknya ini harusnya orang kemenak bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, ya. Atas nama Allah atau sebab nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini ilmu balaghahnya. Sebenarnya kalau dengan nama Allah itu kurang tepat, kurang pas. Atas nama Allah. Semua ini dilaksanakan atas nama Allah. Ismun, bismi ini dari lafadz ismun. Ismun artinya nama. Namanya siapa? Ilahun menjadi Allah, karena terminologi bahasa Arab kalau nyebut ilahun agak susah, makanya Allahun, makanya dia dibaca Allah. Inilah jadi semuanya yang ada di dalam Al-Quran itu terkumpul dalam kandungan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada di dalam baknya bismillah, ya. Paham, ya? Jadi istilahnya, ibaratnya kata Allah begini, kalau ada di antara kalian, di Al-Qur'annya saya nggak hafal, udah hafal tapi kadang lupa kalau mau diomongkan, ya. Apabila di antara kalian ada yang mengaku Tuhan selain saya, coba tunjukkan apa prestasi kalian di saat saya menciptakan bumi dan isinya. Coba kita pikirkan, kalau orang tuh akalnya sehat, nggak mungkin dia nggak iman kepada Allah. Nggak mungkin, ya. Jadi kalau ada yang ngaku Tuhan, contohnya misalkan Fir'aun, dia mengaku Tuhan. Sementara tanggal lahir Fir'aun itu ada tanggalnya. Artinya bumi ini sudah ada gitu. Makanya di saat
Musa suruh bilang menjawab pertanyaan Fir'aun. Fir'aun, siapa Allah itu katanya? Dan di mana tinggalnya? Kata Musa menjawab di atas aras. Lalu Fir'aun membuat piramid, menyuruh Haman, hai Haman, buatlah piramid, kita naik ke langit biar nampak Allah. Enggak nampak juga karena Allah enggak mungkin kelihatan. Lalu Fir'aun mendapatkan wahyu lagi ayat, ya, apa itu? Allah itu adalah yang membuat kalian dan nenek moyang kalian. Jadi Allah itu yang membuat kalian dan nenek moyang kalian. Enggak mungkin Fir'aun itu Tuhan, karena Fir'aun ada ibunya, ada bapaknya. Jadi sesuatu yang ada ibunya, ada bapaknya, tidak mungkin itu Tuhan. Ini untuk membuka saja, biar nanti di saat saya menerangkan Al-Fatihah nyambung ya. Jadi baknya bismillah ini artinya bikana makana. Sebab saya ada, maka dunia dan seisinya itu ada. Wabi yakunu mayakunu, dan manusia ada, ya, maka akan saya adakan semua kebutuhan manusia. Jangan khawatir. Tugas kalian hanya mencari. Saya sudah menetapkan, hai Dul, rezekimu di sini, coba kau ambil. Ya, jadi kalau ada orang yang masih susah, ibaratnya masih miskin, jangan ngeluh. Itu artinya orang kita ini harus sadar bahwa kita ini tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengambil fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisabin. Allah itu memberi rezeki kepada manusia bighairi hisabin, tanpa hitungan, banyak sekali. Karena ilmu kita terbatas, makanya kadang-kadang kita kekurangan, ya. Jadi kita yakini ya bahwa bismillah itu bikana makana, sebab saya ada, kata Allah, semua dunia ini ada. Kalau enggak ada Allah, tidak mungkin. Ini ya, setelah ini semua dibahas, muncullah kata-kata wujud atau wajibil wujud. Yang wajib wujud adalah Allah, ya. Jadi Allah tuh enggak bisa dilihat dengan zat, ya, harus dilihat dengan sifat-sifatnya atau penciptaannya. Karena adanya kita, itulah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu penjelasan. Lanjutnya kita akan membahas masalah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini biasanya pasti kalau Abu Hurairah yang meriwayatkan hadisnya pasti sahih, ya. Ini di saat cerita, di saat Al-Fatihah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna iblisa, sesungguhnya iblis, ya, itu ronna, merasa kesakitan. Hina unzila suratul Fatihati, ketika diturunkan surah Al-Fatihah, ya. Waqala Mujahidun, hina unzilat Fatihatul Kitab ranna fastamma indahu syayatin. Ketika Allah menurunkan surah Al-Fatihah, ya, ini hadisnya enggak saya baca, di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berduduk-duduk dengan malaikat Jibril, ya, tiba-tiba ada suara gemuruh di atas, ya, dari langit. Rupanya suara gemuruh tersebut adalah terbukanya pintu surga, pintu langit, ya. Dan pintu langit ini belum pernah terbuka sama sekali. Baru ini saja saat ketika bismillah diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Jibril, lalu diajarkan kepada Nabi Muhammad. Dan di saat surah Al-Fatihah turun kepada Nabi Muhammad, iblis dia sakit.
pingsan, ya. Ini hebatnya surah Al-Fatihah. Wa qalu misla dzalik. Kemudian karena iblis pingsan, bala tentaranya para setan nanya, ya. Wa qallahum laisa mimma taquluna syai'un walakinna unzilati suratun Fatihah. Saya itu bukan sakit karena sakit biasa, kata iblis. Saya sakit kesakitan dan tidak ada obatnya karena Allah telah mengirimkan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad dan akan diajarkan kepada umatnya. Laisa wa ajru qailuha ila an haramallahu alaihi annaru jahannam qad batala kaiduhum wa makruhum. Dan surat Al-Fatihah ini, kata iblis, apabila dibacakan oleh umat Muhammad, maka dia dipastikan masuk surga. Ya, jadi sia-sia kerjaan kita dan rekadaya kita selama ini. Padahal misi kami, kata iblis, untuk menjerumuskan semua umat Muhammad agar menemani saya ke neraka. Itu kata iblis, ya. Jadi makanya sholat itu yang paling penting adalah bacaan Fatihahnya. Mungkin minggu depan kita akan membahas masalah makhrajnya, ya. Karena saking dahsyatnya surat Al-Fatihah, harusnya kita benar bacanya, ya. Karena apabila Al-Fatihah kita baca dan kita hayati maknanya, insya Allah kita baca di masjid seluruh arira ini selamat dari godaan setan. Karena di saat Al-Fatihah ini dibaca, kata Abu Hurairah, kata Rasulullah, ya, yang dari Abu Hurairah, setan semuanya lemas, nggak bisa kerja dia. Nggak bisa kerja. Itulah dahsyatnya surah Al-Fatihah. Seandainya kita nggak mau membaca Al-Fatihah, kita hanya sholat saja, sehari semalam 5 waktu, berarti kita membaca Fatihah 17 kali. Ya, apa enggak terkapar tuh setan? Ya, saya lanjutkan. Wa qalat asyayatin lahu, kemudian setan bertanya kepada iblis, ya. Is'ayu syai'in ta'muruna ya Maulana, hai tuanku, kata iblis, apa hendaknya yang harus kami lakukan biar kau sembuh, kata setan, ya. Faqala lahum, kemudian iblis menjawab kepada para setan, ya. Idhabu wajtahidu hatta tughfira qulubuhum hatta la yaqulu hadisurah. Kamu berangkatlah dan bersungguh-sungguh bekerjaanmu, buatlah semuanya umat Muhammad agar lupa tidak membaca Al-Fatihah. Ya, makanya kalau saya analisa, ada seorang ustadz, ya, membaca hadis, membaca Fatihah 7 kali setelah sholat Jum'ah, itu hadisnya dhaif, ya. Dan orang membaca Fatihah ketika dia wirid setelah sholat, itu hadisnya dhaif. Padahal kata para ulama sepakat di dunia, hadis dhaif boleh dilaksanakan apabila untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal. Karena di sini dijelaskan hadisnya sahih, apabila engkau membaca surat Al-Fatihah dengan serius, maka setan-setan pada pingsan dan lemes, nggak bisa kerja. Artinya, walaupun Rasul tidak secara tekstual menyuruh, hei kalian setelah sholat fardu baca Fatihah, itu tidak apa-apa, jangan dibilang bid'ah, karena perintahnya sudah di sini. Ini perintah majmu' namanya, perintah gelondongan. Jadi perintah Fatihah bukan hanya dalam sholat saja, ya. Karena hadis ini mengatakan apabila Fatihah dibaca, maka lemeslah dan kesakitan para setan. Hendaknya kita baca di mana saja, walaupun nggak ada hadisnya, itu bukan merupakan
bid'ah. Jadi kata-kata bid'ah itu kadang saya juga bingung seperti apa yang dinamakan bid'ah gitu kan. Kalau saya memahami yang namanya bid'ah, sulat maghrib sudah ditentukan ya mau kutan 3 rakaat dilebihin. Nah, itu namanya bid'ah ya. Kalau hanya membaca Fatihah di mana saja itu kurang tepat kalau dikatakan bid'ah ya. Kalau saya bilang bid'ah itu adalah sebuah amalan yang tidak ada dalilnya. Bukan jangan yang tidak ada contohnya. Kalau membaca bismillah habis sholat, mau 7 kali, mau 100 kali, inilah dalilnya hadis ini. Cuman di sini nggak ditentukan. Habis sholat kau membaca Fatihah, enggak. Cuman bacalah Fatihah agar setan-setan pada keliengan pada sakit ya. Jadi misi setan itu adalah untuk menjerumuskan kepada kita agar kita lupa tidak membaca Al-Fatihah. Artinya, kalau ada ustadz yang bilang membaca Fatihah 7 kali setelah sholat Jumat atau dalam wiridan sholat 5 waktu itu bid'ah, itu adalah perintah setan. Berarti dia berkoalisi dengan setan. Jangan-jangan ustadz yang bilang itu adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu hebat. Hadis dia hafal, Al-Quran dia hafal. Sholat terus, tapi selalu memerangi Nabi dan para sahabat. Itulah kaum Khawarij ya. Kalau enggak yang sepaham dengan kita, dengan dia, kita ini halal darahnya. Itulah kaum Khawarij ya. Itu adalah pekerjaan iblis. Jadi selanjutnya kaila yuksiru qiraataha wala yakunu ajrun wa thawabun bal yakunu iqabun wa adzabun. Buatlah kalian semua umat Muhammad ini lupa tidak membaca Al-Fatihah sehingga dia mudah kita goda, mudah kita jerumuskan agar disiksa oleh Allah dan diadab oleh Allah dan dia bisa menemani kita di neraka. Itulah rekadaya setan. Makanya ada sebuah makalah dan katanya itu hadis ya. Hadis karena saya nggak tahu siapa yang meriwayatkan. Kata ulama kalau kita nggak tahu yang meriwayatkan bilang makalah aja ya. Man taraka sholatan amidan ya fakaan nama kataba ismahu fi babi jahannam. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu sekali saja, artinya dia meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Meninggalkan sholat satu kali sama dengan meninggalkan baca Al-Fatihah. Kalau dia sholat zuhur berarti dia meninggalkan Al-Fatihah 4 kali. Ya, kata makalah ini, faka'an nama kataba ismahu. Orang tersebut sama dengan atau seperti mendaftarkan, menyatatkan namanya fi babi jahannam di pintu neraka. Jadi satu kali kita meninggalkan sholat dan tidak membaca Fatihah, nama kita ada di pintu neraka. Takut apa enggak? Ya, makanya kalau kita meninggalkan sholat satu kali, satu nama kita tercatat di pintu neraka. 2 kali 2, 3 kali 3, 100 kali berderet nama kita di pintu neraka. Jadi nanti malaikat Malik dengan mudah, namanya ini udah terdaftar, tinggal ngambil aja, masukin. Gitu ya. Jadi walaupun kok ini saya belum berani bilang itu hadis karena saya belum tahu rawinya. Saya hanya membaca di kitab ya. Ya, kata-katanya wa maqala. Maqala itu ucapan entah dari ulama, entah dari sahabat, entah dari nabi. Saya belum tahu riwayatnya. Makanya saya bilang maqala. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu amidan dengan sengaja tanpa udzur, sama dia menyatatkan, mendaftarkan namanya di pintu neraka. Ya, makanya Allah itu membuat perintah sholat itu fleksibel, mudah sekali. Ya, nggak sanggup kita berdiri, kita duduk gampang. Nggak bisa kita duduk sambil berbaring. Ya,
Kita nggak bisa wudhu suruh tayamum, ya kan gampang. Kita mau pepergian di perjalanan, waktunya sempit, kita boleh qashar, kita boleh jamak. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Bagaimanapun sempit kita, jagalah sholat itu. Karena sholat itulah yang membedakan antara orang mukmin dan kafir. Ya, orang kafir makan, kita makan. Orang kafir kerja, kita kerja. Orang kafir tidak sholat, kita sholat. Itu hanya sholat itu yang membedakan antara mukmin dan kafir. Kita bayar zakat. Orang kafir paling serius dia bayar zakat. Setiap dia ke gereja, dia iuran tuh pada pendetanya. Lah kita datang ke masjid 2.000 masukin kotak, paling banyak 5.000. Dia dihitung sekian persen gajinya setiap masuk ke gereja. Ya mungkin itu aja Bapak-bapak. Mungkin masalah makhraj Al-Fatihah atau panjang pendeknya insya Allah kita bahas pertemuan yang akan datang, dan ngaji itu tidak boleh lama-lama nanti bosan ya. Sama dengan orang menjadi imam ya, itu juga nggak boleh lama-lama karena jamaah yang mengikut kepada kita mungkin dia kerja di Alfamaret yang waktunya cuma 5 menit untuk pergi sholat, atau dia keburu mau kerja di mana. Jadi kalau ada imam yang baca suratnya panjang-panjang itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti lain kali kita kaji ya hadisnya. Di saat ada orang mengimamin dan suratnya panjang, ada salah satu jamaah yang mufarokoh. Mufarokoh itu dia misah, dia bilang sama Allah, ya Allah, hamba mau misah. Langsung dia nyalip, disalib imamnya itu boleh, diperbolehkan. Walaupun aneh itu diperbolehkan, karena imamnya bacaannya kelamaan, dan orang kebutuhannya bukan ngaji aja, ada mau kerja, harus tidur, harus persiapan ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh murabi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau akan menambahkan ilmu-ilmu kita, dan mudah-mudahan akan menjadi ladang amal buat kita semua. Sadaqallahul azim.